hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu hari ini ya Kak Retno, bersama saya dan Kak Retno. Oke, selamat pagi. Shalom adik-adik semua di rumah. Sehat? Ya, puji Tuhan ya. Sudah siap semua? Sudah mandi? Ya, kita mau bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu hari ini ya. Meskipun masih di rumah saja, tapi tetap semangat ya adik-adik untuk kita memuji nama Tuhan. Ayo, siapa yang tadi pagi sudah berdoa pas bangun tidur, selesai bangun tidur? Ya, jangan lupa ya, bangun tidur kita berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita ya. Hari ini kita mau menaikkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah senantiasa menjaga kita. Selamat pagi Bapak. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga saya semalam hingga saat ini Tuhan, pada pagi hari ini saya boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh kembali bersama-sama teman-teman untuk beribadah sekolah minggu, memuji nama Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan sertai kami semua saat ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia Allah yang perkasa dan Dia senantiasa menolong kita. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kemenangan, seperti Yosua yang mengalahkan beribu musuh dan tembok Yeriko dapat dirubuhkan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Yesus jagoanku.
seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Kau besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Kau pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya sama Kak di sini. Dan hari ini kita mau bercerita tentang pahlawan. Nah, siapa adik-adik di sini yang punya jagoan? Kayak tokoh-tokoh yang ada di TV itu loh adik-adik, superhero. Siapa yang tahu? Contohnya misalnya kayak Spider-Man. Nah, terus siapa lagi? Batman. Nah, pasti adik-adik pernah menonton ya ceritanya, pernah menonton filmnya. Nah, di dalam Alkitab kita juga ada tokoh pahlawan yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu namanya Yosua. Siapa yang sudah pernah dengar namanya Yosua? Nah, Yosua ini adalah dulu yang bersama dengan Musa dari Mesir. Terus akhirnya setelah Musa meninggal, dia yang melanjutkan membawa bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan atau negeri Kanaan. Nah, saat ini kita mau bercerita dari kitab Yosua pasal yang ke-6 adik-adik. Nah, adik-adik yang sudah siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini, disiapkan dulu ya Alkitabnya. Nanti kita baca bersama-sama dari kitab Kejadian, dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya, kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa mendengar dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik kita berdoa. Terukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelajaran firman-Mu hari ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita mau baca Alkitab kita ya adik-adik di kitab Yosua pasal yang ke-6 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nah, kita sudah perjanjian lama ya adik-adik ya, kitab Yosua itu judul perikopnya jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar ataupun masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Nah, itu dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yosua adik-adik? Nah, Yosua ini adalah orang yang meneruskan dari Bapak Musa yang membawa bangsa Israel ini untuk masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Nah,
begitu mereka sampai di mau menuju ke kota Kanaan ini, sampailah mereka di namanya tembok kota Yeriko. Nah, kota Yeriko ini ternyata dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi. Tingginya itu kurang lebih 14 meter adik-adik. Coba bayangin 14 meter seberapa ya? Pasti tinggi sekali. Dan bukan hanya tinggi adik-adik, kota Yeriko ini juga temboknya itu sangat tebal. Ketebalannya hampir 4 meter kurang lebihnya. Jadi bayangin adik-adik, tebalnya tembok itu 4 meter, tingginya itu kurang lebih berapa adik-adik tadi ya? 16 atau 14 meter kurang lebihnya. Bayangin, orang kan kecil, mereka sampai bingung gimana caranya mau masuk ke kota Yeriko kalau kota itu dikelilingi oleh tembok yang begitu tinggi dan begitu tebal. Nah, tetapi apakah Yosua ini berperang membawa senjata? Tidak adik-adik. Jadi yang berperang melawan orang-orang untuk merebut kota Yeriko adalah Tuhan. Yang dilakukan bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan hanya apa adik-adik? Jadi Yosua ini disuruh membawa para imam. Nah, para imamnya itu suruh mengelilingi kota itu adik-adik dengan membawa tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu adalah sebuah peti yang berisi tentang 10 firman yang ditulis oleh Musa di Gunung Sinai. Jadi orang Israel ini disuruh Tuhan hanya mengelilingi kota itu selama 7 hari adik-adik. Bayangin, kok bisa ya? Cuman mengelilingi 7 hari tanpa melakukan apa-apa, tapi kok bisa masuk ke situ. Nah, tapi itulah adik-adik, bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi orang Israel ini hanya disuruh mengelilingi kota itu 1 hari 1 kali selama 7 hari. Bayangin. Jadi selama seminggu itu mereka hanya setiap pagi, mereka bangun pagi-pagi adik-adik. Mereka bangun pagi, dikatakan setiap pagi mereka bangun lalu mengelilingi kota itu bersama para imam. Jadi ke-7 imam itu berjalan di depan membawa tabut perjanjian, terus di belakangnya diikuti oleh bangsa Israel. Hanya mengelilingi saja adik-adik, memutari kota itu selama 6 hari. Nah, setelah hari yang ke-7, nah apa perintah Tuhan? Kita baca di ayat yang keempat ya adik-adik. Nah, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Jadi begitu hari yang ke-7, setelah hari pertama mereka memutarnya 1 kali, hari kedua 2 kali, seterusnya sampai hari ke-6. Begitu hari ke-7 mereka memutarnya 7 kali putaran sambil meniup sangkakala para imam itu. Nah, di ayat yang ke-5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi setelah hari yang ke-7, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua ini mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali adik-adik. Sambil para imam itu membawa sangkakala, mereka membunyikannya. Nah, itu kan sesuatu yang mustahil ya adik-adik. Masa kita mau merebut kota, tidak berperang, tidak melakukan perlawanan apapun, hanya mengelilingi kota tersebut. Tetapi itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Yosua berserta bangsa Israel hanya taat kepada perintah Tuhan. Jadi itulah bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia atau kepada orang-orang Yeriko pada saat itu bahwa yang berperang melawan orang-orang Yeriko itu adalah Tuhan sendiri adik-adik. Tuhan yang memimpin bangsa Israel bersama Yosua hanya diminta oleh Tuhan untuk apa? Untuk taat pada perintah Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita, kalau dipikir-pikir kan lucu ya adik-adik. Masa berperang hanya mengitari saja, hanya memutari tembok 1 2 kali, sampai akhirnya pada hari yang ke-7 mereka memutarinya 7 kali. Kok bisa tembok yang segitu tebalnya, segitu tingginya bisa runtuh? Tapi ternyata memang seperti itu adik-adik, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dengan apa yang kita pikirkan, apa yang tidak mungkin bagi kita.
tapi bagi Tuhan itu mungkin. Nah, itulah cerita bahwa kepahlawanan Yosua itu begitu luar biasa adik-adik. Dia berperang bersama dengan berdepan dengan Tuhan. Berbeda ya adik-adik dengan para superhero yang ada di TV. Mereka superhero-nya mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka berperang dengan kekuatan sendiri. Tetapi Yosua tidak adik-adik. Yosua ini adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Jadi apa yang mustahil, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua, mereka mentaatinya bersama seluruh dengan bangsa Israel. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, tembok Yeriko itu runtuh adik-adik, sehingga kota Yeriko itu bisa diambil alih oleh bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko. Itulah adik-adik bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh sangat berkuasa atas apapun di dunia ini. Jadi bagi orang yang melihatnya pasti heran, orang Yeriko pun pasti heran melihatnya. Kok bangsa Israel hanya memutar-mutar saja ya, tidak melakukan apa-apa. Tetapi pada hari yang ke-7 Tuhan menunjukkan kuasanya adik-adik, sehingga bangsa Israel yang hanya diminta untuk taat pada Tuhan, mereka bisa menduduki kota Yeriko, bisa mengalahkan para pahlawan-pahlawan yang ada di sana, sehingga orang-orang Yeriko itu akhirnya kota Yeriko akhirnya bisa dikuasai oleh Yosua dan bangsa Israel. Ya, demikian juga adik-adik bahwa di dalam kehidupan kita pun seperti itu ya adik-adik. Kita harus tetap taat dan patuh pada Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, kita pun harus melakukannya seperti teladan yang ditunjukkan oleh Yosua, sehingga Yosua bisa mengalahkan, bisa menduduki, bisa memiliki, bisa masuk ke kota Yeriko. Itu ya adik-adik ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus yang berperang melawan orang-orang di Yeriko yang bisa meruntuhkan tembok itu. Ya, demikian ya adik-adik cerita kita hari ini. Kita bersyukur ya karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Ya. Ayat hafalan. Ya adik-adik, ini ada ayat hafalan kita ya untuk minggu ini. Diambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat 14. Kita baca ya adik-adik, nanti habis itu kita hafalin bersama-sama. Orang yang bersemangat dalam menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, diulangi ya, dari Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dalam menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Itu ya adik-adik ayat hafalan kita untuk minggu ini. Nanti minggu depan kita hafalin bersama-sama lagi ya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik untuk menutup cerita kita hari ini. Kita berdoa ya, tirukan kakak di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Ajarkan kami Bapa untuk bisa taat dan setia kepada Tuhan seperti Bapak Yosua beserta dengan orang Israel yang senantiasa taat dan patuh pada perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian ya adik-adik cerita kita hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.